Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan Bontang Pos.id. Kurir narkoba 1 kg atau senilai 1,5 miliar rupiah diciduk polisi. Residivis kasus yang sama ini mengaku diupah 40 juta dalam sekali antar. Sopir travel berinisial FA 39 tahun diringkus bersama narkoba jenis sabu sebanyak 1 kg di Jalan Poros Bontang pada Jumat 16 Juni 2023. Pria ini merupakan residivis dan pernah ditahan atas kasus yang sama pada 2016 lalu. Dalam melakukan aksinya tersangka seorang diri. Dari hasil sabu yang diambil di Muara Badak itu, dia dijanjikan upah senilai 40 juta. Pengakuannya untuk membayar cicilan mobil. Jika dirupiahkan, 1 kg sabu yang diambil oleh tersangka bernilai 1,5 miliar rupiah. Pelaku menyembunyikan barang tersebut di sebuah kardus yang di bawahnya ada beberapa botol white cafe, botolan seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam bungkus teh Cina ini. Pengadaan lahan Labkesda di Jalan DI Panjaitan Bontang Utara diduga dikorupsi. Kerugian negara mencapai 3,9 miliar rupiah. Polres Bontang mengungkap kasus tindak pidana korupsi pembebasan lahan Laboratorium Kesehatan Labkesda Kota Bontang tahun anggaran 2012. Laboratorium terletak di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara. Pengadaan lahan tersebut ditengarai tidak sesuai aturan. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 3,9 miliar. Adapun polisi telah memeriksa 30 saksi termasuk pejabat, pemilik lahan, dan tenaga ahli. Sementara Polres Bontang tinggal menunggu penetapan tersangka yang diduga lebih dari satu dan menyeret mantan pejabat pemerintah Kota Bontang. Maraknya aktivitas prostitusi akhir-akhir ini di Bontang mendapat sorotan dari Ketua DPRD. Andi Faiz meminta masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan adanya aktivitas prostitusi di lingkungan masing-masing. Terungkapnya beberapa kasus prostitusi yang melibatkan mucikari di Bontang akhir-akhir ini mendapat sorotan. Pasalnya juga terdapat korban yang masih di bawah umur. Polres Bontang telah meringkus 5 mucikari. 3 mucikari diantaranya menjual anak di bawah umur. Hal ini pun mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam. Ia menegaskan harus ada kerjasama dari semua pihak, tidak hanya kepolisian, namun juga pemerintah melalui peran pejabat lingkungan setempat. Dalam hal ini ia menekankan pencegahan agar warga terutama anak-anak yang berada di lingkungan tersebut tidak ikut terjerumus. Politikus Partai Golkar itu menerangkan keterlibatan semua pihak dalam menangani hal ini sangat dibutuhkan. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting, sebab mereka yang memiliki kesadaran penuh tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu, jika melihat ada orang yang mencurigakan maupun yang berperilaku menyimpang, bisa segera melapor ke pihak yang berwenang. Pedagang daging di pasar tradisional resah lantaran pembeli dan juga pendapatan menurun. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang beralih ke daging beku. Beredarnya penjual daging sapi beku membuat sejumlah pedagang daging sapi di pasar tradisional Kota Bontang resah. Pasalnya jumlah pembeli daging sapi segar menurun drastis lantaran pembeli lebih memilih daging beku dengan alasan lebih higienis dan lebih murah. Hal itu turut dirasakan salah seorang pedagang daging sapi pasar Taman Rawa Indah Sukimun. Ia menuturkan bahwa kondisi tersebut sudah terjadi sejak awal tahun. Namun kondisi semakin parah dalam 2 bulan terakhir. Imbas yang ia rasakan ialah jumlah pelanggan tetap hingga pendapatan ikut menurun. Dalam sehari biasanya Sukimun mampu menjual 30 kg daging, namun saat ini hanya mampu menjual 14 kg. Itu pun bisa habis dalam waktu sepekan. Tidak hanya itu, kata Sukimun, maraknya daging beku berimbas pada menurunnya jumlah sapi yang dieksekusi di rumah potong hewan. Dalam sehari biasanya RPH mampu memproduksi 9-10 ekor sapi. Namun saat ini hanya berkisar 4-5 ekor sapi saja. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.